Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-368 yang akan membahas tentang penyelenggaraan akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Sobat sehat, dengan ditetapkannya Permenkes 34 tahun 2022, maka Permenkes RI nomor 46 tahun 2015, Permenkes RI nomor 42 tahun 2016, dan Permenkes RI nomor 27 tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tentu kita perlu mengetahui, memahami, dan melakukan langkah-langkah untuk menyesuaikan. Yuk, kita bareng-bareng mempelajarinya. Video ini akan membahas penyelenggara akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, TPMD, dan TPMDG, meliputi lembaga dan surveyornya. Nah, Sobat Sehat, Menteri akan menyelenggarakan akreditasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dalam rangka menyelenggarakan akreditasi, Menteri menetapkan lembaga penyelenggara akreditasi yang telah memenuhi persyaratan atau LPA. Lembaga penyelenggara akreditasi atau LPA ini bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan survei akreditasi. Lembaga penyelenggara akreditasi dalam melaksanakan tugas bersifat mandiri. Lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri harus mampu mengakreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Untuk dapat ditetapkan oleh Menteri, lembaga penyelenggara akreditasi atau LPA harus mengajukan permohonan penetapan kepada Direktur Jenderal. Permohonan penetapan disampaikan dengan melampirkan persyaratan meliputi pertama, salinan atau fotokopi dokumen badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, dokumen struktur organisasi dan tata kelola lembaga penyelenggara akreditasi. Ketiga, dokumen program pelatihan surveyor. Dan yang keempat, surat pernyataan komitmen terakreditasi oleh lembaga pengakreditasi, lembaga penyelenggara akreditasi nasional dan atau internasional secara berkala paling lambat 5 tahun sejak ditetapkan. Nah, saat ini kita sedang menunggu penetapan dari Menteri Kesehatan tentang LPA ini. Nanti kalau sudah ada penetapan, kanal YouTube Dr. Sofi juga akan menyampaikan kepada Sobat Sehat. Sobat Sehat, berikutnya akan kita bahas, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dengan hasil berupa A. memenuhi persyaratan atau B. tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal hasil verifikasi berupa pemenuhan persyaratan, Dirjen akan memberikan rekomendasi penetapan LPA kepada Menteri paling lama 14 hari sejak permohonan penetapan diterima. Menteri menetapkan LPA berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal. Masa tugas Lembaga Penyelenggara Akreditasi atau LPA ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal hasil verifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan, Dirjen mengembalikan permohonan penetapan kepada LPA disertai dengan alasan pengembalian. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan dan persyaratan lembaga penyelenggara akreditasi diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Dirjen. Sobat Sehat, LPA atau lembaga penyelenggara akreditasi mempunyai kewajiban meliputi pertama, melaksanakan survei akreditasi dengan menggunakan standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan lain terkait akreditasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, melaporkan kepada Dirjen
melalui sistem informasi mutu pelayanan kesehatan mengenai hasil pelaksanaan survei akreditasi dan rekomendasi status akreditasi dari puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, dan TPMD dan TPMDG. Kemudian yang ketiga, melaporkan kepada Menteri melalui Dirjen atas penyelenggaraan akreditasi secara berkala setiap 1 tahun sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dan keempat, terakreditasi oleh lembaga pengakreditasi, lembaga penyelenggara akreditasi nasional dan atau internasional secara berkala paling lambat 5 tahun sejak ditetapkan yang dibuktikan dengan dokumen telah terakreditasi. Lembaga penyelenggara akreditasi dalam melaksanakan kewajiban survei akreditasi harus memiliki tim surveyor. Tim surveyor tersebut terdiri atas pertama, tim surveyor puskesmas dan klinik. Kedua, tim surveyor laboratorium kesehatan dan UTD. Ketiga, tim surveyor TPMD dan TPMDG. Tim surveyor puskesmas dan klinik terdiri atas pertama, bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat. Dan kedua, bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. Sedangkan tim surveyor laboratorium kesehatan dan unit transfusi darah terdiri dari pertama, bidang manajemen pelayanan kesehatan, dan kedua, bidang teknis pelayanan laboratorium kesehatan dan UTD. Kemudian tim surveyor yang ketiga yaitu tim surveyor TPMD dan TPMDG. Terdiri atas satu, bidang tata kelola, dan kedua, bidang teknis pelayanan klinis. Tim surveyor harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Adapun persyaratan umum terdiri atas satu, warga negara Indonesia, dua, bebas dari tindak pidana, tiga, sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau puskesmas. Kemudian yang keempat, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dibuktikan dengan surat bebas narkoba yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang kelima, bersedia ditugaskan untuk melaksanakan survei di daerah manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai cukup. Adapun persyaratan khusus bagi tim surveyor puskesmas dan klinik terdiri atas pertama, bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat, yaitu tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dengan pendidikan paling rendah strata 1 atau S1 bidang kesehatan. Dan kedua, mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas dan atau klinik, mengelola program pelayanan kesehatan dasar dan atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 3 tahun. Kemudian surveyor yang kedua untuk puskesmas dan klinik adalah untuk bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. Nah, persyaratan khususnya adalah dia harus seorang tenaga medis dan mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas dan atau klinik paling singkat 3 tahun. Selanjutnya kita akan bahas persyaratan khusus bagi tim surveyor laboratorium kesehatan dan UTD. Terdiri dari pertama, bidang manajemen pelayanan kesehatan. Persyaratan khususnya adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah strata 2 bidang kesehatan dengan latar belakang strata 1 atau S1 bidang kesehatan. Dan yang kedua, mempunyai pengalaman
pengelolaan laboratorium kesehatan atau UTD, dan atau mengelola program mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan, UTD, atau fasilitas pelayanan kesehatan lain. Paling singkat 3 tahun. Sedangkan persyaratan khusus dari surveyor yang kedua untuk bidang teknis pelayanan adalah pertama, dia harus tenaga medis dengan pendidikan paling rendah, pendidikan profesi dokter spesialis di bidang laboratorium atau tenaga kesehatan dengan pendidikan strata 1 atau S1 atau diploma 4 atau D4 terkait laboratorium kesehatan atau UTD. Kemudian mempunyai pengalaman bekerja di laboratorium kesehatan atau UTD sebagai pengelola teknis laboratorium kesehatan atau UTD paling singkat 3 tahun. Adapun persyaratan khusus bagi tim surveyor TPMD atau tempat praktek mandiri dokter dan TPMDG atau tempat praktek mandiri dokter gigi terdiri atas pertama bidang tata kelola. Persyaratan khususnya adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dengan pendidikan paling rendah strata 1 atau S1 bidang kesehatan. Kedua, persyaratan khusus untuk bidang teknis pelayanan klinis di TPMD dan TPMDG adalah tenaga medis dan mempunyai pengalaman praktek mandiri paling singkat 1 tahun. Nah, Sobat Sehat, tim surveyor harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam bidang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD maupun TPMD dan TPMDG. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dapat dilaksanakan melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 368 ini kita telah membahas penyelenggara akreditasi puskesmas, klinik, labkes, TPMD, dan TPMDG meliputi lembaganya maupun surveyornya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan akreditasi yang meliputi persiapan, survei, pasca akreditasi pada video 369 tentang sumber dana untuk survei dan Binwas pada video 370 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi dan terhadap penyelenggara survei pada video 371. Sobat Sehat, kita akan bertemu di video berikutnya, video 369, yang akan membahas tentang kegiatan akreditasi meliputi persiapan, kemudian survei, dan pasca akreditasi. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.